Kelompok-kelompok yang didukung Iran membentuk jembatan darat melintasi Timur Tengah dan terhubung dalam aliansi yang menyebabkan Teheran menjadi poros perlawanan, fokusnya untuk menentang Barat. Mereka dapat mengangkut peralatan dan personel, namun juga dapat menggunakan posisi ini untuk menyerang kepentingan AS atau mengancam Israel yang berada di dekat perbatasannya. Aliansi ini menjadi fokus di tengah perang Hamas-Israel karena kelompok-kelompok tersebut melakukan mobilisasi di berbagai bidang pada saat yang bersamaan. Inilah cara Iran membangun jaringan di Timur Tengah dan apa artinya bagi AS dan Israel. Jadi untuk menunjukkan kepada Anda di mana poros perlawanan Iran bekerja di Timur Tengah, ajaklah Iran ke sini. Dan tentu saja, Hamas di Gaza, di sini, di Mediterania, ada kelompok lain yang didukung Iran di Gaza yang disebut Jihad Islam Palestina, yang sebenarnya merupakan sekutu dekat Iran secara ideologis, namun juga bekerja di Gaza di sini dan juga di tepi barat. Sekutu milisi Iran yang paling penting adalah Hizbullah di Lebanon. Selain itu, mereka juga memiliki Presiden Suriah Bashar al-Assad di sini dan berbagai kelompok militan di Irak. Dan yang terakhir, mereka juga memiliki aliansi dengan Houthi di Yaman di sini, di selatan sini. Koneksi ini memungkinkan Iran untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah dan memudahkan negara tersebut untuk mengangkut peralatan militer, personel, dan senjata melalui wilayah tersebut. Salah satu tujuan Iran di Timur Tengah adalah untuk selalu menjaga peperangan atau peperangan militer sejauh mungkin dari perbatasannya sendiri, dan kehadiran sekutu militer serta jembatan darat ini membantu Iran melakukan hal tersebut. Untuk memahami mengapa Iran memiliki pengaruh besar di kawasan ini, kita perlu melihat ke beberapa dekade lalu. Setelah revolusi Iran pada tahun 1979, Teheran berusaha untuk menggunakan dominasi militer, budaya dan ideologi di Timur Tengah. Hal ini berujung pada pembentukan pasukan Kurdi, sebuah cabang militer Iran yang kemudian dipimpin oleh Qasim Soleimani. Soleimani menjadi terkenal di Barat selama sekitar satu dekade terakhir karena Iran memutuskan untuk mengangkat profilnya sebagai dalang, arsitek di balik pengulangan modern poros perlawanan. Kemudian, Soleimani terbunuh dalam serangan pesawat tak berawak yang diperintahkan oleh AS. Soleimani merencanakan serangan yang akan segera terjadi dan mengerikan terhadap diplomat dan personel militer Amerika, namun kami menangkap basah tindakannya dan memecatnya. Serangan itu ditujukan untuk melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam kepentingan Amerika di Irak dan kawasan lainnya. Namun tujuan itu belum terwujud. Iran terus memasok senjata dan pelatihan kepada kelompok-kelompok seperti Hamas. Pada tanggal 7 Oktober Hamas, yang ditetapkan sebagai organisasi teror oleh AS, melancarkan serangan luas terhadap Israel, menewaskan 1.200 orang. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei mengatakan segera setelah serangan itu bahwa Iran tidak terlibat dalam perencanaannya, namun mendukungnya. Untuk mencoba dan mengekang pengaruh Iran, AS bekerja sama dengan negara-negara sekutunya untuk memiliki pangkalan dan pasukan di Timur Tengah. Tentu saja Israel di sini dan Arab Saudi di sini sebagai dua sekutu utama dan terdekat melawan pengaruh Iran. Yordania juga telah lama menjadi sekutu kuat AS dan AS juga memiliki mitra di kawasan Teluk. Amerika juga hadir di beberapa negara di mana mereka bersaing untuk mendapatkan pengaruh dengan Iran, misalnya di Irak tentunya. Dan AS juga masih memiliki kehadiran militer di Suriah Utara, yang telah bersekutu selama bertahun-tahun dengan pasukan Kurdi dalam perang melawan ISIS, namun sekarang juga mempertahankan kehadiran militer untuk melawan jembatan darat Iran atau ancaman dari Iran. Untuk kepentingan dan sekutu AS. Kelompok-kelompok yang didukung Teheran yang beroperasi di wilayah ini telah aktif sejak tanggal 7 Oktober. Jadi mari kita hapus semua ini dan lihat apa yang terjadi. Pada tanggal 7 Oktober Hamas menyerang Israel di sini di perbatasan dengan Gaza. Israel membalasnya dengan serangan militer besar-besaran di Gaza. Namun sekutu Iran juga menanggapi serangan Israel ini dari berbagai sisi. Yang terpenting, milisi Hizbullah di bagian utara dengan Israel telah terlibat pertempuran kecil dengan tentara Israel. Milisi Iran di Suriah juga semakin mendekati perbatasan, tempat mereka terlibat dalam pertempuran kecil di Yaman. Pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran telah menembakkan roket ke Israel Selatan, tetapi juga menangkap sebuah kapal di Laut Merah.
Houthi juga meluncurkan drone dan rudal ke kapal komersial lainnya di wilayah tersebut yang menyebabkan Satuan Tugas Multinasional pimpinan AS turun tangan untuk mencoba melindungi salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Dan di tempat lain, milisi yang didukung Iran di Irak dan Suriah melakukan hampir 100 serangan roket terhadap AS. Pasukan selama 2 bulan terakhir, menurut Pentagon, meskipun serangan semacam ini telah terjadi dengan frekuensi yang meningkat selama sekitar 1 dekade terakhir. Dalam konteks ini, tentu saja, sebuah tekanan gabungan terhadap Israel dan membantu semacam tekanan terhadap Israel dalam konteks di mana mereka berada, di mana mereka memerangi Hamas dan Gaza. Meskipun poros perlawanan Iran telah mengklaim serangan di berbagai bidang di tengah perang Hamas-Israel, analis Timur Tengah yakin konflik regional yang lebih luas tidak mungkin terjadi saat ini, meskipun bagian lain dari aliansi ini telah menjauhkan diri dari serangan tanggal 7 Oktober. Fakta bahwa terjadi serangan besar-besaran terhadap Israel telah memberikan sedikit momentum bagi aliansi tersebut namun juga memberikan sedikit tekanan, jujur saja pada beberapa kelompok militan lainnya untuk menyerang sebagian wilayah Israel dan mencapai tujuan mereka. Membela rakyat Palestina yang kini menghadapi serangan udara hebat dan invasi darat di Gaza. Sejauh ini, kelompok-kelompok yang tergabung dalam aliansi tersebut lebih memilih melakukan serangan yang diperhitungkan dan strategis dibandingkan tindakan yang dapat menimbulkan risiko konflik besar-besaran dengan Israel dan sekutunya.